terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya.
menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya, ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan ia sibuk dengan kesenangan hatinya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah 5. Tuhan Yesus memberkati. Kitab Pengkhotbah 5 bicara mengenai takutlah akan Allah serta kesia-siaan kekayaan. Jika kita bernazar atau berjanji kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu, maka itu harus sungguh-sungguh ditepati. Ya. Kalau kita tidak melakukan atau menepati, berarti kita berdusta atau berbohong kepada Tuhan, dan akan mendatangkan hukuman berat. Contoh yang jelas di Alkitab dalam Kisah Rasul 5 mengenai Ananias dan Safira, mereka mati karena mereka membohongi, berdusta terhadap Roh Kudus. Ya. Jadi jangan bermain-main dengan janji kita kepada Tuhan. Kalau kita berjanji untuk hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan, tetapi kita melakukan kejahatan dan dosa sehari-hari, ya, tidak juga mau bertobat, hanya mulutnya saja yang berkata mau bertobat tapi kelakuan perbuatannya tidak, maka itu akan mendatangkan murka dan hukuman Tuhan. Sebab berarti kita berdusta kepada Tuhan. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh hidup hormat dan takut akan Tuhan. Sebab hidup kita dan mati kita tergantung di tangan Tuhan. Selanjutnya di ayat 7, menghindari penindasan orang-orang miskin dan ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat. Salomo memperingatkan agar para penindas, para penguasa sadar diri bahwa ada Tuhan sebagai hakim tertinggi di atas segalanya. Dia akan memberi keputusan akhir pada hari penghakiman kelak. Jadi apa yang kita tabur itu kita akan tuai. Ya, sebab itu takutlah akan Tuhan, hormati Dia, taatilah perintahnya. Selanjutnya mengenai kesia-siaan kekayaan. Ayat 9 sampai 16 mengenai mencintai uang dan tidak akan pernah puas. Saudara, uang dan harta yang berlimpah tak dapat memberi arti kepada hidup dengan sempurna, ya, sehingga tidak bisa
mendatangkan kebahagiaan sejati. Susah tidur, khawatir ditipu, khawatir dicuri, khawatir musibah, ya, khawatir hilang kekayaannya yang banyak. Itu biasa terjadi bagi orang-orang kaya. Ya. Mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ya, mereka khawatir. Mereka lupa bahwa uang tidak akan bisa dibawa mati. Mereka akan tinggalkan itu semua. Ya. Jadi siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Sangat menyedihkan ya. Banyak orang bekerja siang, sore, malam untuk memperoleh harta kekayaan yang melimpah. Ya. Tetapi itu semua tidak akan bisa dinikmati kalau bukan diberkati oleh Tuhan, dan tidak akan bisa dibawa mati. Sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Ayat 17 sampai 19 mengajarkan untuk bersukacita karena hasil usaha kita itu pun anugerah atau karunia Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan kita menikmati pekerjaan kita dan memperoleh keuntungan, kekayaan dengan cara jujur, kita harus ingat itu pun anugerah Tuhan. Ya, kalau kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dan bersukacita di dalam hidup, itu pun berkat anugerah Tuhan. Sehingga kekayaan, ya, harta benda yang kita peroleh itu titipan Tuhan. Kita harus pakai secukupnya untuk kebutuhan kita dengan bertanggung jawab, dan kita harus atur, sisihkan, proyeksikan juga untuk menolong orang-orang lain yang susah dan membutuhkan, agar kerajaan Allah disebarluaskan. Karena orang melihat perbuatan kita yang baik dan mereka akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. Kerajaan Allah diberitakan melalui perbuatan baik. Tuhan Yesus menolong kita. Secara manusia, kebanyakan orang egois dan tidak peduli. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka memiliki pikiran Allah. Tidak egois, tetapi belajar dan ditolong untuk mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan dan akal budi, mampu peduli mengasihi orang-orang lain yang Tuhan kirim sekitar kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Artinya peduli pada orang lain, tidak egois. Dan itu semua pekerjaan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita supaya hidup kita tambah hari tambah menyenangkan hati Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin.